warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat malam semuanya. Kita kembali lagi ke pertemuan 9, dimana ini adalah pertemuan setelah kalian melaksanakan ibadah selama 1 bulan. Ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sebelumnya. Untuk pertemuan 9 ini yang akan dibahas adalah lingkup dari laporan PKL, PMMB, dan tugas akhir ya. Nah, terkait dengan prodi masing-masing. Sebelumnya juga Ibu pernah memberikan di dalam Google Classroom kalian. Kita akan lihat ya di Google Classroom. Itu Ibu juga sudah memberikan rancangan gitu ya, rancangan keterkaitan dengan materi hari ini. Semua laporan mengenai laporan PKL atau magang ya yang bersertifikat juga ada tata caranya ya atau outline-nya. Itu juga sudah Ibu coba share di Google Classroom. Nah, keterkaitan kita mengenai laporan PKL ini kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama di sini, apa sih itu PKL, PMMB, dan juga tugas akhir yang akan kalian buat jika kalian melaksanakan program D3 otomatis namanya tugas akhir. Tapi kalau misalkan kalian melaksanakan program S1 berarti namanya skripsi. Untuk D3 tentunya ada nanti PKL ya, jadi kalian magang di sana ya, yang memang tertera di dalam SKS kalian. Jadi memang PKL itu tertera di dalam SKS kalian harus melaksanakan itu sebagai salah satu mata kuliah yang harus dilakukan gitu ya. Nah, itu adanya di semester kelima. Nah, jadi mahasiswa memang diharuskan atau diwajibkan untuk melaksanakan PKL atau magang, baik secara perorangan maupun berkelompok. Nah, diarahkan nanti oleh dosen pembimbing kalian atau PA kalian. Biasanya beberapa dosen merekomendasikan gitu ya, merekomendasikan tempat-tempat mana saja yang mungkin cocok untuk kalian atau bisa menjadi tempat kalian PKL. Tapi Ibu menyarankan untuk kalian PKL di tempat yang memang sesuai dengan jurusan kalian. Terus juga ada unit bisnisnya ya. Kemudian secara legalitas perusahaan tersebut memang ada, jadi jelas perusahaannya. Nah, karena nanti kalian akan melakukan pembuatan laporan PKL, tentunya hal-hal seperti surat menyurat administrasi terkait dengan PKL memang harus dipersiapkan. Kemudian untuk yang PMMB ini yaitu program magang, sama program magang tapi dia bersertifikat gitu ya. Memang tidak semuanya bisa gitu ya, karena memang ada proses seleksi gitu, proses seleksinya. Nah, di sini harus menyusun kita proposal yang meliputi kita mau melakukan PMMB itu di mana, waktunya kapan, terus bidang pekerjaannya apa,
kalau bisa melakukan PMMB ini di tempat yang bagus, gitu, karena kan harus bersertifikat. Kemudian untuk tugas akhir biasanya di akhir semester kalian. Salah satu juga yang terdapat di SKS kalian nantinya, ya, adanya di semester 6. Nah, jumlah SKS-nya adalah 4. Kalian harus melaksanakan ini. Nanti boleh kalian melakukan tugas akhir itu di tempat kalian PKL. Boleh. Atau mungkin di kantor kalian masing-masing. Nah, tapi kalau misalkan mau di kantor kalian masing-masing, harus tanya dulu gitu ya kepada dosen pembimbing kalian, karena nanti akan ada dosen pembimbing ya. Apakah boleh gitu? Apakah sesuaikah dengan jurusan kalian? Kalau memang sesuai, berarti bisa. Tapi kalau misalkan pekerjaan kalian tidak sesuai dengan jurusan kalian, itu agak sulit sekali. Tapi mungkin bisa dilihat celahnya. Dan ada juga kekurangannya kalau misalkan kalian melakukannya di dalam lingkungan kerja, ya. Otomatis takutnya timbul bias gitu ya. Artinya apa? Seorang peneliti bertindak juga sebagai seorang yang diteliti. Itu hati-hati. Jadi kalau kalian sebagai peneliti, kamu juga jangan yang menjadi objek penelitian. Karena kalian ada di tempat kalian bekerja, jangan sampai karyawan yang kalian mintai angketnya itu termasuk diri kalian sendiri. Itu hati-hati, jangan sampai gitu. Nah, jadi buatlah tugas akhir yang tidak menimbulkan ambigu atau bias terhadap penilaian nantinya. Nah, kemudian untuk tugas akhir juga kalian juga bisa di tempat orang lain, tapi enaknya kalau di tempat sendiri atau tempat pekerjaan kalian sendiri, ada kelebihannya memang tidak repot-repot untuk legalitas ya. Seperti minta surat, sebagai macamnya, terus mungkin akan dipermudah untuk mengambil data. Nah, itu yang menjadi kelebihan kalau di tempat pekerjaan sendiri. Nah, kalau di lingkungan lain, otomatis kalian harus benar-benar meminta izin, ya. Kemudian untuk mengambil data juga kalian harus minta izin dan mungkin perlu bantuan dari karyawan setempat menyebarkan data. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya kalau mungkin di perusahaan orang lain atau di perusahaan tempat kita bekerja sendiri. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, kalau PKL itu ya bisa dilaksanakan selama 3-6 bulan. Ya, mungkin ini nanti ditanyakan lagi kepada admin, nanti Ibu berikan nomor telepon admin ya, admin BSI. Jadi kalian bisa tanya-tanya kira-kira paling tidak berapa bulan sih. Nah, kalau misalkan di sini dikatakan minimal 3-6 bulan, berarti taruhlah kamu PKL selama 3 bulan gitu ya. Nah, nanti pihak perusahaan atau lembaga terkait akan mengeluarkan surat bahwa kamu memang diperbolehkan untuk PKL di sana, gitu. Nah, di sini bisa macam-macam perusahaan, instansi pemerintah, tapi beritahu waktu itu Ibu bahwa kalau memang di instansi pemerintah diharuskan instansi pemerintah itu yang memang punya unit bisnisnya atau melakukan bisnis terkait dengan jasa atau dagang barang gitu ya. Nah, harus ada. Kalau misalkan instansi pemerintah seperti kelurahan, nanti berkaitan sama riset mungkin agak lebih sulit karena tergantung dengan peraturan dan segala macamnya. Takutnya seperti itu.
Kemudian bisa juga di CV, koperasi, ya. Tadi koperasi, unit dagang, yayasan, bisa juga di LSM, organisasi profesi, organisasi masyarakat, ya. Jadi organisasi semua bisa. Nah, tapi asal ada unit bisnisnya. Sesuaikan dengan kalian itu jurusannya apa, gitu ya, disesuaikan. Jangan sampai melenceng dari jurusan kalian, magangnya. Kalau misalkan jurusannya adalah administrasi, ya kamu maganglah di bagian itu, gitu ya, di bagian admin. Karena apa? Karena kalau misalkan kita magang di bagian atau mungkin emang itu adalah jurusan kita sendiri, ilmu yang digunakan sehari-hari di kampus ataupun pembelajaran gitu ya akan digunakan atau terpakai ketika kalian nanti magang gitu. Kalau misalkan melenceng ya kalian tidak mengenal dunia kerja sesuai dengan jurusan kalian masing-masing tentunya. Contoh misalkan kayak gini, jurusannya akuntansi. Biasanya untuk magang banyak anak-anak ataupun mahasiswa yang mungkin nggak ditaruh di jurusan akuntansi, mungkin karena secret datanya, mungkin karena rahasia ya. Nah, ditaruhlah di bagian resepsionis. Itu akan jauh berbeda tentunya ya antara ilmu yang kita pelajari di kampus dengan keadaan sebenarnya ketika kalian magang. Nah, tapi kalau misalkan memang itu diperbolehkan melenceng dari jurusan kalian, silahkan ditanyakan kembali kepada bagian admin atau dosen pembimbing atau pembimbing akademik kalian itu. Nah, untuk apa saja yang diperlukan biasanya ya setelah selesai melaksanakan PKL itu nanti kalian akan memperoleh nilai ya. Nanti kalian minta nilai dari tempat PKL-nya karena untuk laporan kalian PKL atau nanti pada saat kalian melaksanakan tugas akhir jika memang tempatnya sama gitu. Jadi harus ada laporannya. Nah, kemudian untuk PMMB ini adalah program magang khusus mahasiswa bersertifikat. Nah, ini diinisiasikan sama BUMN secara langsung dan juga Forum Human Capital Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian lulus seleksinya, ya, kalau misalkan dinyatakan lulus seleksinya baru bisa. Tapi kalau misalkan tidak berarti tidak dapat melakukan PMMB ini. Dan ini memang di luar dari yang mungkin SKS kalian gitu. Jadi kayak seperti tambahan magang bersertifikat gitu ya. Nah, tapi lebih bagus sih kalau misalkan memang kalian dapat yang bersertifikat seperti ini. Itu kan jadi pada saat kalian memang melaksanakan dunia kerja ya akan menjadi nilai plus lah. Tapi tidak menutup kemungkinan yang PKL atau magang ini ada juga kok yang mengeluarkan sertifikat ya. Jadi ada beberapa perusahaan emang yang mengeluarkan sertifikat untuk para anak-anak magang. Atau mungkin kalau nggak ada sertifikat, biasanya surat telah melaksanakan PKL. Kemudian selanjutnya ya mengenai tugas akhir. Tugas akhir di sini ya dapat melanjutkan dari si laporan PKL. Kalau kamu memang melaksanakan PKL, terus mau melaksanakan risetnya atau penelitiannya di situ juga. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi jangan lupa minta izin dulu kepada instansi terkait. Kalau memang diperbolehkan dan sesuai, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau di tempat yang berbeda, silakan ajukan surat terlebih dahulu. Nanti untuk suratnya silakan tanya ke admin ya. Nah, kemudian untuk tugas akhir ini ya
kalian nanti akan kan mengambil data. Nah, akan mengambil data untuk penyusunan tugas akhir. Itu juga ada suratnya. Mungkin nanti sekalian bisa dibuatkan suratnya pada admin. Jangan lupa segala sesuatunya ingin melakukan apapun harus izin terlebih dahulu di tempat orang lain ya. Walaupun itu tempat bekerja kita sendiri. Jadi tidak semena-mena, tidak ada izin seperti itu. Nanti akan disalahkan kalau kita mengambil data rahasia, tapi kita tidak punya legalitasnya. Gitu. Nah, untuk yang ini ya, konsep tentang PKL dan tugas akhir di sini. PKL, penyusunan laporan tidak ada bimbingan terjadwal atau berapa kali bimbingan. Akan tetapi hanya diarahkan saja ya dan diberikan penjelasan oleh dosen PA setiap minggu bertemu di kelas saat mengajar. Jadi memang tidak seperti penyusunan tugas akhir di mana kalian harus bertemu langsung dengan dosen pembimbing gitu ya untuk melakukan bimbingan. Tapi kalau yang untuk PKL tidak seperti itu. Nanti laporan PKL, laporannya tidak dikumpulkan ke bagian administrasi atau panitia dan tidak ada penilaian dari dosen program studi. Ini yang membedakan. Nah, kemudian PKL laporannya diupload melalui laman BSI ya, berupa bentuknya PDF. Nah, yang pertama laporan KKP, kemudian surat keterangan PKL, nilai PKL-nya yang didapat dari instansi atau perusahaan ya yang telah setelah disahkan oleh PA. Kemudian PKL laporannya dinilai langsung berdasarkan hasil nilai pada saat magang di instansi terkait. Nah, PKL laporannya tidak disimpan di perpustakaan. Nah, tapi kalau tugas akhir ya, tugas akhir ini memang kalian memerlukan bimbingan kepada dosen pembimbing. Kalau misalkan peraturan di BSI itu dosen pembimbingnya ya harus mengikuti sesuai dengan mereka ya aturan mereka, ya otomatis kamu nggak bisa milih dosen pembimbingnya itu siapa. Tapi kalau misalkan kalian dibebaskan untuk memilih, ya saran ibu pilihlah dosen pembimbing yang mungkin bisa memberikan penjelasan secara detail. Karena apa? Karena kalian memang benar-benar belum pernah melakukan penelitian dan butuh bimbingan. Gitu. Kalau misalkan kalian tidak bisa secara mendapatkan informasi secara detail, kalian akan kesulitan dalam melaksanakan segala sesuatunya di dalam tugas akhir, tidak ada tempat bertanya atau apapun. Nah, carilah dosen yang mungkin komunikatif kepada kalian. Nah, untuk tugas akhir ini bimbingannya minimal 8 kali ya kepada dosen pembimbing atau mungkin ada asistennya. Tapi yang sudah terverifikasi misalkan. Nah, kemudian tugas akhir atau laporannya ya bentuknya itu hardcover, kalian tahu lah ya pasti ya, sudah pernah melihat di perpustakaan, biasanya suka ada sebagai reference atau mungkin pernah lihat punya kakak angkatan kalian ya, jadi di hardcover sesuai dengan logo BSI-nya juga. Jangan lupa semuanya itu juga isinya dimasukkan ke dalam CD gitu ya dan dikumpulkan. Jadi memang hardcovernya termasuk CD-nya dikumpulkan. Di burning lah istilahnya kalau dimasukin ke CD itu. Nah, soft file-nya PDF atau PDF dan Microsoft Word. Jadi nanti soft file-nya itu di-upload juga di laman BSI. Nah, tapi kalau memang udah fix, udah direvisi, udah bener,
ditandatanganin dosen pembimbing, dan jangan sampai kalian mungkin telah melaksanakan tugas akhir, merasa sudah benar, padahal belum ditandatangani, kalian main langsung aja. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi harus memang butuh persetujuan dosen pembimbing. Jadi harus ditandatanganin terlebih dahulu. Nah, kemudian tugas akhir ini ya, laporannya nanti akan diujikan atau disidangkan oleh 2 orang penguji. Nah, di sini dikatakan waktunya 60 menit atau 1 jam. Kalian boleh presentasi dulu, jadi kalian siapkan slide-nya, atau kalau mungkin memang ya harus online gitu ya, berarti kalian memang harus menyertakan slide itu pada aplikasi Zoom gitu. Nah, kemudian nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Nah, ini pada saat kalian melakukan sesi tanya jawab, diharapkan pertanyaan dari dosen penguji itu bisa kalian jawab dengan waktu yang mungkin singkat gitu ya, tapi dengan jawaban yang mungkin tepat. Dan juga bukan hanya tepat, kalian bisa explain tentang apa yang ditanyakan. Jadi bukan hanya sekedar pernyataan, tapi kalian explain, menjelaskan kepada dosen pembimbing alasannya seperti apa atau bagaimana supaya dosen pembimbing ataupun penguji yang ada di ruangan tersebut mengerti dengan maksud kalian. Kemudian memang pada saat kalian diuji tentunya punya rasa takut, punya rasa deg-degan gitu ya. Tapi ingatlah bahwa semua ini kan ujian dunia gitu ya, tidak perlu takut. Yang penting dijalanin aja. Kalau misalkan kalian merasa laporan kalian ini tugas akhirnya benar, tidak perlu ada yang harus ditakutkan gitu ya. Yang paling mengerti itu adalah diri kalian sendiri tentunya. Yang paling paham dengan apa yang kalian tulis adalah kalian sendiri. Jadi kalian yang harus lebih paham daripada si pengujinya. Kalau misalkan ada kesalahpahaman, mungkin kalian bisa menjelaskan lebih dalam gitu. Nah, yang kelima, tugas akhir laporannya disimpan nanti di perpustakaan dan e-library ya, serta repositori BSI. Jadi untuk bacaan generasi mendatang atau angkatan selanjutnya, kalau mau bikin TA contohnya ada gitu ya, untuk jadi bahan bacaan atau referensi. Kalian juga bisa lihat referensi sebelumnya di perpustakaan atau e-library dan juga di repositori. Kalau misalkan kalian terbukti ya, amit-amit gitu ya, terbukti copy paste dari hasil pekerjaan orang lain, sidang ini bisa jadi digagalkan atau nanti kalian malah diputuskan untuk tidak lulus, maka harus diulang. Nah, hati-hati kalau kalian mengutip, makanya ya, mengutip segala sesuatu dari referensi pihak lain, buku, baik itu buku atau laporan tugas akhir kakak angkatan kalian, itu harus disertakan sumbernya ya, baik mungkin kalau ada pakai footnote, kalau tidak ada langsung ke daftar pustaka. Karena apa? Kalau kalian terbukti melaksanakan atau melakukan plagiat, otomatis kalian tidak akan diluluskan dari sidang tugas akhir ini. Tuh hati-hati. Nah, di sini ada syarat menyusun laporan PKL. Yang pertama, kalian sudah semester 5 gitu ya. Kemudian
otomatis lah ya, kalau kita mau menyusun laporan PKL, kalian udah selesai PKL-nya, baru kalian menyusun laporan PKL. Yang ketiga, mengikuti outline PKL yang memang sudah ditentukan sesuai dengan prodinya, karena beda prodi, beda juga outline-nya, gitu ya. Yang keempat, mendapatkan surat keterangan telah selesai PKL dari instansi tempat PKL kalian. Jadi kalian minta. Kalau misalkan bisanya dalam bentuk elektronik, dikirim via email, nanti kalian bisa print sendiri. Kemudian nilai juga seperti itu minta, ya. Kemudian nanti akan diarahkan oleh pembimbing atau penasehat. Nah, kemudian untuk si tugas akhir ya, kalian sudah duduk di semester 6, artinya kalian udah semester 6 terakhir kalau untuk D3 ya. Kalau untuk yang S1 otomatis adanya di semester 7 maupun 8. Biasanya ada juga yang udah nyolong start dari semester 7 udah mulai sambil gitu ya tugas akhir. Kalau mungkin IPK-nya juga bagus. Yang kedua, tidak boleh ada nilai E pada KHS kalian. Jadi kalian lihat lagi tuh KHS kalian. Pernah nggak ya saya punya nilai E buruk gitu ya? Nah, kalau mungkin pernah, berarti otomatis harus mengulang mata kuliah tersebut ya sampai nilainya itu mencukupi, tidak boleh ada nilai E di dalam KHS. Setelah itu IPK minimalnya 2.00 ya, minimal. Jadi kalau bisa ya kan kalian IPK ini juga biasanya menentukan tolak ukur kalian dalam pemahaman gitu ya. Kalau bisa nanti IPK-nya ya 3 lah gitu ya, 3 ke atas, karena kan nanti kalian juga kan butuh yang namanya IPK itu untuk melamar pekerjaan gitu ya. Nah, bagi mahasiswa yang IPK-nya 2 sampai 2,75, tugas akhirnya berupa ujian komprehensif ya. Tugas akhirnya berupa ujian komprehensif. Nah, untuk mendaftar tugas akhirnya ini dan memilih outline bisa melalui www.bsi ya AC.id. Nah, kemudian setelah selesai melakukan riset PKL atau magang, baru bisa melakukan atau membuat laporan tugas akhir. Kemudian jangan lupa menyertakan juga ya bahwa kamu telah riset gitu ya, riset di situ, magang di situ, PKL di situ. Tapi kalau misalkan tempat risetnya dan magang berbeda gimana Bu? Ya nggak apa-apa. Berarti sertakan aja surat keterangan telah menyelesaikan riset di situ. Untuk mendapat dosen pembimbing nanti tanyakan kepada bagian admin ya, dosen pembimbingnya siapa. Nah, kemudian di sini kalau ini di istilah KPP, KKP, PKL dan tugas akhir. Nah, ini PKL ya yang tadi Ibu bilang. PKL itu dilaksanakan minimal 3 sampai dengan 6 bulan. Kalau KKL atau kuliah kerja lapangan, jadi kalian kayak kunjungan aja gitu ya ke PT apa misalkan gitu ya, seperti Ibu ke suatu pabrik PT Nippon Indosari Korpindo selama 1 hari. Kita belajar di sana, mengetahui bagaimana sih proses produksinya, bagaimana cara penjualannya. Nah, itu namanya KKL. Kemudian kalau KKN beda lagi, kayak program bakti kepada masyarakat gitu ya selama 1 bulan. Ini biasanya kayak ke daerah atau daerah-daerah yang tertinggal. Kalian mungkin di sana bikin project ya, bisa tentang projectnya kesehatan kah, bansos, bantuan sosial, atau mengajar anak-anak yang ada di daerah terpencil kayak gitu.
Nah, untuk yang keempat, tugas akhir, otomatis kalian udah tahu, kalian melakukan sebuah penelitian, ya, bisa di instansi, perusahaan, maupun pemerintahan, gitu ya, atau di tempat kalian pada saat PKL atau magang. Nah, itu kalau kalian melaksanakan tugas akhir. Kemudian untuk skripsi sama, cuman kalau B3 tadi kan tugas akhir namanya, kalau untuk skripsi, untuk yang S1 biasanya ini juga sama, kalian minta data juga, riset juga, cuman yang berbeda mungkin ketika kalian melakukan skripsi, otomatis outline-nya akan berubah dengan tugas akhir ya, jadi agak berbeda dengan tugas akhir outline-nya. Dan pembahasannya mungkin lebih kompleks, lebih rumit gitu ya. Nah, kalau penelitian untuk S2 biasanya kita sebutnya dengan tesis, sama aja, sama-sama riset. Kalau untuk S3 kita sebutnya dengan disertasi gitu, untuk memperoleh program doktor atau doktoral. Nah, ini ada prosedur PKL. Nah, bisa dilakukan per kelompok ya, maksimal 3 orang atau mungkin perseorangan. Jadi kalian tanya lagi ke bagian admin gitu ya. Kira-kira kalau perseorangan seperti apa harusnya, apa yang harus dipersiapkan, dan berarti segala jenis dokumennya atau suratnya juga hanya tertera nama kalian saja kalau perseorangan. Kalau per kelompok otomatis di dalam satu surat itu ada nama kelompok kalian ya. Misal kalau ada 3 orang, di dalam satu surat ada 3 orang. Seperti itu biasanya. Nah, yang kedua, mahasiswa mengajukan penyusunan surat permohonan PKL dulu ya, dengan mengisi formnya, lalu mengajukan ya pembuatan surat PKL yang nantinya akan ditujukan kepada perusahaan atau instansi yang diinginkan. Itu. Kemudian nanti mahasiswa datang ke tempat instansi yang diinginkan atau perusahaan yang diinginkan ya, dengan membawa surat pengajuan PKL tadi serta proposal PKL. Nanti berarti bikin proposalnya ya, nanti ada outline-nya. Kemudian yang keempat, jika mahasiswa diterima PKL, maka mahasiswa wajib menjaga nama baik tentunya ya, jika tidak harus melakukan prosedur pada poin 1 kembali. Nah, hati-hati kalau misalkan kalian udah diterima PKL tapi tidak bisa memanfaatkan PKL tersebut dengan sebagaimana mestinya, kalian membuat ulah atau sebagaimana mestinya ya. Nah, itu kalau dikeluarkan dari tempat PKL, kalian harus mengulang gitu. Yang kelima, mahasiswa wajib melaksanakan PKL selama 3 sampai dengan 6 bulan terhitung dari tanggal kalian diterimanya PKL tersebut. Yang keenam, mahasiswa harus membuat dan menyerahkan form penilaian PKL ya, mahasiswa juga harus membuat dan menyerahkan form penilaian PKL tersebut sesuai dengan formatnya yang ada di dalam pedoman penyusunan proposal PKL kepada penanggung jawab di perusahaan ya. Nanti di perusahaan kan ada penanggung jawabnya, mungkin bagian untuk penerimaan mahasiswa yang PKL atau magang gitu, membimbing PKL yang ada di perusahaan. Kemudian yang ketujuh, di akhir pelaksanaan PKL ini mahasiswanya harus wajib meminta form penilaian PKL yang telah diisi oleh si penanggung jawab tadi ya. Kemudian nanti surat keterangan yang menyatakan kalian telah selesai juga dimohon untuk kalian minta, karena nanti pada saat membuat laporannya
kalian harus menyertakan kedua tersebut. Nah, ini form online ya, melalui laman www.bsi.ac.id. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian buka ya. Nah, ini salah satu contoh dari surat pemberitahuan izin diterima untuk melaksanakan PKL ya. Bukan bukti surat keterangan PKL karena baru diterima PKL aja ya, belum tentu mahasiswanya melaksanakan PKL di tempat tersebut. Nah, kalau misalkan kalian diberikan izin gitu ya untuk melaksanakan PKL ataupun nantinya penelitian tugas akhir, barulah kalian masuk ke perusahaan tersebut untuk melaksanakan PKL. Kalau belum ada suratnya, ya jangan datang terlebih dahulu gitu. Kemudian untuk proposal PKL, ini outline-nya, isinya ya. Ada juga yang udah Ibu share kalau tidak salah ya, cuman ini nggak bisa membukanya. Di Google Classroom juga udah Ibu share outline-nya ya, mungkin sama lah seperti ini. Yang pertama, lembar judul proposalnya kalian, nanti judul proposalnya proposal praktik kerja lapangan, ada logo BSI-nya gitu ya, nama dan nomor induk mahasiswa kalian, kemudian program studi kalian itu apa, dan lokasi kampus, tahun, karena BSI kan banyak ya, kampusnya ada beberapa kampus, jadi harus disertakan. Untuk yang kedua, ada lembar persetujuan dari dosen PA kalian, jadi harus ada persetujuannya nanti ditandatanganin gitu ya. Yang ketiga, kata pengantar, kemudian membuat daftar isi. Yang kelima, mulai dari bab 1 pendahuluan. Latar belakang kalian kenapa sih ingin melaksanakan PKL di sana gitu ya. Dan sertakan tujuan dan manfaat daripada program PKL. Nah, kira-kira kapan kalian PKL ya? Jadi nanti sertakan nama tempat PKL dan waktu PKL-nya. Bidang pekerjaan yang dijadikan praktek kerjanya bidang apa? Kalau bagiannya admin, ya tulislah bagian administrasi. Tuh ya. Kemudian bab 3 penutup serta ada daftar riwayat hidup kalian yang memuat tentang kalian tanggal lahirnya gitu ya. Kemudian kalian pernah bersekolah di mana, seperti itulah pokoknya. Kemudian jangan lupa lampirkan formulir penilaian praktek kerja lapangan. Nah, formnya contohnya seperti apa gitu. Ini contoh surat keterangan PKL. Nah, ini contoh dari form penilaian PKL ya, ini model dari perusahaan sendiri gitu. Tapi tetap harus ada tanda tangan PA gitu ya. Kemudian untuk outline PKL Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi administrasi perkantoran. Nah, ini hampir sama yang tadi ya, ada tapi tambahan mungkin ada daftar tabel, gambar, lampiran jika ada. Kemudian lanjut bab 1 untuk yang prodinya AP ya, ini contohnya untuk lebih jelasnya. Kalau yang tadi kan hanya sebagian besar aja, yang ini ya secara general gitu. Tapi kalau yang ini untuk program studi AP outline-nya seperti ini. Ada latar belakangnya, tujuan PKL-nya, manfaatnya. Nah, kemudian ini
kalau misalkan kalian mau melaksanakan riset gitu ya, wawancara, observasi, dokumen. Nah, kemudian ruang lingkup dari kegiatan magangnya, berapa lama kalian magang, kemudian sistematika penulisan, dan ada teori-teori yang relevan sesuai dengan jurusan kalian masing-masing, dan permasalahan yang ada di tempat PKL kalian. Kemudian pembahasan mulai dari sejarah perusahaan itu sendiri, bidang kegiatannya apa, struktur organisasinya. Ini biasanya kalian bisa minta ya ke perusahaan langsung. Bisa, kalau mereka tidak memiliki website, berarti kalian harus minta juga gitu ya kepada orang kantornya. Biasanya suka ada tentang tinjauan umum perusahaan ini. Tapi kalau misalkan ada di website, tinggal cari aja di websitenya apa. Biasanya ada kok. Kayak untuk struktur organisasi dan segala macamnya biasanya ada. Nah, kemudian pelaksanaan kegiatannya ya, kapan tempatnya, jadwalnya kapan, harinya kapan, sistem pelaksanaannya gimana, ada rolling nggak, atau shift gitu ya, atau mungkin dari jam berapa sampai jam berapa itu secara tetap. Nah, seperti itu nanti dijelaskan. Kemudian hasil kalian kegiatan PKL itu apa aja ya, dicatat per hari ya, catatan per harinya apa saja, itu bisa dideskripsikan atau dijelaskan di sini. Kemudian dibahas sesuai dengan prodinya masing-masing, sesuai dengan jurusan kalian. Terus pada saat melaksanakan PKL otomatis ada kendala atau permasalahan, dan bagaimana cara kalian untuk mengatasinya ya, kayak problem solvingnya apa. Kemudian untuk penutup, kasih kesimpulan bagaimana kalian PKL selama 3 bulan atau sampai dengan 6 bulan di sana. Terus saran kepada perusahaan seperti apa gitu ya. Jangan lupa lampir-lampirannya juga tentunya sangat menunjang ya, untuk membuktikan memang kalian telah melaksanakan PKL. Kalau misalkan pada saat PKL masih bisa untuk memfoto ya, diperbolehkan foto-foto tersebut nanti bisa langsung di-insert atau di-input ke laporan PKL kalian sekalian gitu. Tapi kalau misalkan di dalam pekerjaan kalian itu magang, nggak boleh sama sekali megang HP atau tidak boleh foto ya, otomatis tidak perlulah gitu. Nah, ini bagaimana kalau misalkan mahasiswanya sudah bekerja? Ya, yang pertama prosedurnya tetap sama ya, kecuali misalkan surat permohonan PKL dan proposal karena di tempat bekerja sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka meminta, otomatis kalian harus bikin. Nah, baiknya PKL-nya di tempat kerja karena mungkin lebih nyaman. Tapi kalian harus lihat lagi apakah tempat PKL kalian itu atau tempat kerja kalian itu sesuai nggak dengan bidang kalian gitu ya. Jangan sampai nggak sesuai dengan bidang jurusannya. Nah, kemudian surat keterangan PKL dan nilai PKL juga harus tetap ada ya. Walaupun PKL tempat kerja, surat PKL. Jadi walaupun PKL tempat kerja, suratnya dan nilainya harus ada. Ya, ditandatanganin juga sama ya, diberikan juga sama pemimpinnya. Nah, ini contoh dari nilai PKL ya. Ada yang dinilai kedisiplinan, bagaimana sih prestasi kerja kalian, kemampuan kalian dalam bekerja, terus bagaimana sih kemampuan kalian beradaptasi dengan lingkungan, dan bagaimana rasa percaya diri kalian, serta taat nggak sama aturan-aturan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini nanti dinilai oleh orang yang memang diberikan tanggung jawab untuk membimbing kalian di perusahaan ya, membimbing anak-anak magang atau PKL. Itu. Jangan lupa nanti mungkin harus ada stempel dan tanda tangan orang tersebut
yang mengisi. Ya, jadi ada legalitasnya. Ini salah satu contoh surat keterangan PKL asli ya, ada tanda tangan pejabatnya, dicap basah, stempel. Jangan lupa di stempel perusahaan. Jadi tanda tangan langsung stempel. Ini contohnya di Jamsostek. Nah, ini tentang lampiran ya, identitas pimpinan yang ada di unit PKL kalian. Nah, ini kegiatan apa saja ya yang dilakukan oleh kalian selama PKL bisa dicatat ke dalam jurnal sebagai berikut. Yang pertama ada nomor, hari, tanggal, waktunya kapan, kegiatannya apa aja. Nah, biasanya tanda tangannya ini ya itu pembimbing PKL kalian di tempat perusahaan. Tapi kalau misalkan memang dia tidak bisa atau beliau sibuk, ya mungkin tunggu waktu yang tepat. Tapi kalau misalkan memang bisa sekalian, ya udah sekalian aja gitu ya. Nanti mungkin di akhir kalian PKL baru boleh minta tanda tangan, ya udah nggak apa-apa. Nah, kemudian ini link upload laporan PKL-nya. Ini yang harus diisi tuh. Nah, ini manfaat kalau kalian melaksanakan PKL. Yang pastilah kalian punya pengalaman untuk referensi kalian bekerja nantinya. Kalian udah tahu gambaran kerja itu seperti apa sih gitu ya, memahami kalian terjun langsung sebagai karyawan itu bagaimana. Nah, kemudian memang sebagai salah satu syarat juga dalam memang ada mata kuliahnya gitu ya. Jadi nanti tertera di dalam KHS kalian PKL. Jadi kalau misalkan kalian nggak melaksanakan PKL, otomatis KHS kalian untuk yang PKL nggak akan terisi nilainya. Gitu. Kemudian untuk mahasiswa saat PKL dapat langsung mengumpulkan data ya, sekalian bisa sekalian nyusun data atau ngumpulin data untuk proses kedepannya tugas akhir. Nah, lebih enaknya sih seperti itu. Jadi pada saat semester sudah berganti gitu ya, dan langsung melaksanakan tugas akhir, kalian udah punya datanya, tinggal kalian olah. Gitu. Untuk yang kelima, pihak perusahaan bisa lebih efisien, tentunya dengan anak-anak PKL ya, bisa kita jadikan sebagai calon karyawan atau calon pegawai nantinya gitu. Kemudian untuk apabila saat magang nilainya bagus, nah mungkin bisa juga nantinya berdampak pada mahasiswa yang lain di bawah kalian angkatannya bisa diterima PKL di tempat itu juga. Jadi kayak punya citra baik lah. Ya, jadi jagalah nama baik alma mater. Kemudian untuk yang PMMB. PMMB ini prosedurnya ya dilakukan secara mandiri atau perseorangan. Jadi bukan ini yang bersertifikat ya magangnya ya. Jadi bukan per kelompok ya gitu. Karena kan kalian ada tahapannya seleksinya. Nah, mahasiswa yang ingin mengikuti program magang bersertifikat ini harus mengikuti tahapan seleksi terlebih dahulu ya yang diselenggarakan baik dari pihak kampus BSI ya maupun dari Forum Human Capital Indonesia dan juga BUMN. Kemudian jika mahasiswa dinyatakan lulus seleksi dan diterima untuk mengikuti magang bersertifikat ini yang dilaksanakan oleh pemerintah dan BUMN, maka mahasiswanya harus wajib mengikuti ya. Kalau memang udah dinyatakan lulus harus wajib mengikuti dan menjaga nama baik BSI. Kemudian mahasiswa juga wajib melaksanakannya selama 6 bulan atau sesuai dengan ketentuan forum tersebut. Tuh. Yang kelima, mahasiswa harus membuat dan menyerahkan form penilaian. Nanti ada form penilaian juga sama. Dan nanti di akhir pelaksanaan juga wajib meminta kembali form tersebut yang udah diisi
ya oleh penanggung jawab yang ada di instansi tersebut untuk menjadi bukti bahwa kalian telah melaksanakan PMMB. Kemudian mahasiswa juga wajib melampirkan sertifikat industri ya. Kalau nanti kan pasti ada sertifikat industrinya, sertifikat kompetensi jika ada, nanti itu sebagai bukti juga kalian telah melaksanakan PMMB. Nanti dilampirkan ya. Untuk proposalnya ini ada bentuk outline-nya. Mungkin ini secara general aja ya, secara general seperti ini. Mungkin setiap prodi akan berbeda. Nah, untuk tugas akhir juga bentuknya kan karya ilmiah ya. Jadi nanti kalian akan dibagi dosen pembimbing untuk melaksanakan tugas akhir ini. Untuk outline juga seperti itu ya. Jadi nanti tugas akhir outline-nya secara general seperti ini. Nah, nanti kalian tinggal membuat outline-nya. Outline ini outline PMMB. Nah, untuk yang tugas akhir, kalian nanti untuk melaksanakannya tentunya dilihat dulu IPK-nya berapa. Terus ada nggak nilai E-nya? Kalau ada nilai E-nya berarti kalian harus kan mengulang gitu ya. Setidaknya kalian luluslah mata kuliah yang memang menjadi prioritas, nilainya harus minimal C. Nah, untuk IPK yang kurang dari 2,75 ya berarti hanya dapat mengikuti bentuk outline yang berupa ujian komprehensif. Tapi kalau yang IPK-nya lebih dari 2,75 dapat mengikuti outline tugas yang reguler ya, yang seperti biasa. Nah, setiap prodi juga pasti beda-beda. Jadi disesuaikan dengan prodinya masing-masing. Oke, nanti ini kalian baca aja ya syaratnya dalam pemilihan outline ya. Jadi kalian lihat dulu apakah nilai kalian mencukupi atau enggak. Kalau misalkan emang enggak berarti tugas akhirnya ujian komprehensif gitu. Ya, kalau IPK segini kan berarti kan IPK-nya kecil. Nah, ini periode tugas akhir ya, pelaksanaan kegiatannya periode pertama Maret sampai dengan Agustus, periode kedua September sampai dengan Januari. Tuh. Nah, untuk tugas sudah Ibu upload di dalam Google Classroom, tinggal nanti lihat aja di dalam Google Classroom ya. Untuk form absen juga seperti itu. Ya, ada di Google Classroom. Tuh, untuk itu terima kasih banyak. Mohon video ini juga diberitahukan ke teman-teman yang lain. Kalau ada yang belum tahu, tolong diberitahukan bahwa Ibu telah menguploadnya gitu ya di dalam YouTube maupun Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.